melakukan percobaan yang kedua, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, alat dan bahan sudah kita siapkan semuanya. Pertama kita akan perkenalkan dulu. Untuk nama saya sendiri adalah Nihlatila. Dan saya Titi Nuryanti. Saya Cinta akan melakukan percobaan. Selamat menyaksikan percobaan tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Untuk alat dan bahan, yang pertama, neraca analitik atau sendok teh 1 buah. Ya, selanjutnya gelas kimia 600 ml 10 buah. Oke, 10, 1, 2, 3. Ya. Yang ketiga, kertas saring atau tisu secukupnya. Yang keempat, kertas timah secukupnya. Yang kelima, mistar dengan skala milimeter 1 buah saja. Oke, selanjutnya nomor 6, kertas untuk label secukupnya. Selanjutnya, gelas kimia 1000 ml 1 buah. Gelas. Nomor 8, air ledeng secukupnya. Nomor 9, deterjen serbuk 1 gram. Menyediakan larutan. Yang pertama, larutkan 1 gram deterjen serbuk ke dalam air ledeng hingga 1000 ml. Ini sudah tersedia air 1000 ml, kemudian kita masukkan deterjennya. Ya, kita siapkan dulu memberi label setiap wadah di toples. Untuk yang pertama, label 100%, konsentrasi 100%. Biar mempermudah kita ketika memasukkan larutan deterjen nanti. Yang kedua, label 50%. Yang ketiga, konsentrasi 25%. Yang keempat, konsentrasi 12,5%. Yang keenam, label 5, 6,25%. Terakhir, label yang keenam 3,10%. Deterjen sudah siap, yaitu 1000 ml. Kemudian kita ambil 50 ml, kita masukkan ke dalam 500 ml. Ya, kita ukur dulu. Ya, ini masih 50 juga. Kita masukkan ke label yang pertama, 100% konsentrasinya. Selanjutnya, ambil 500 ml, ini masih 500 ml. Lalu tambahkan air hingga 1000 ml. Kita tambahkan 1000 ml. Kita masukkan ke botol yang konsentrasinya 50%, label yang kedua. Tuangkan 500, diukur dulu, ambil 500. Masukkan ke label yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, masih ambil 500 ml, kita masukkan lagi air ledengnya, PDAM 1000 ml. Kita campurkan. Kita ambil 500 ml, diukur lagi. Tuangkan ke toples label 3, konsentrasi 25%. Nah, selanjutnya ambil 500 ml lagi larutan deterjen, lalu tambah air 1000 ml. Selanjutnya kita ukur dengan gelas pengukur 500 ml. Oke, kita tuangkan di label yang keempat yang konsentrasinya 12,5%. Nah, selanjutnya 500 ml larutan deterjen ditambahkan air ledeng 1000 ml. Kita campurkan sampai 1000 ml. Kemudian kita ukur lagi, ambil 500 ml. Kita masukkan ke label yang kelima, konsentrasi 6,25%. Nah, ambil 500 lagi. Kita tambahkan 1000 ml, ukur dulu 1000 ml. Kita masukkan. Kita ambil 500 ml dari percampurannya. Kita masukkan, tuangkan ke label yang ke-6, konsentrasi 3,10%. Nah, selesai 6 botol sudah semua. Ya, masukkan kacang hijau ke dalam air pada gelas kimia. Buanglah kacang yang mengapung. Oke, kita tuangkan dulu air. Kita masukkan kacang hijaunya. Secukupnya saja. Kemudian, nah di sini ada yang mengambang. Kita ambil kacang hijau yang mengambang karena itu yang bisa dikatakan kacang hijau yang rusak atau tidak terpakai. Yang kita pakai nanti adalah kacang hijau yang tenggelam, yang terapung kita buang. Ya, kita lihat di sini sudah kacang hijaunya sudah tenggelam semua, berarti sudah tidak ada kacang hijau yang terapung ya, karena kita sudah membuangnya. Ini artinya kacang hijaunya sudah terpilih. Nah, selanjutnya kita ambil 10 pakai sendok, 10 kacang hijau. Kita hitung 10, kita masukkan ke label 1 yang konsentrasinya 100%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita rendam selama 5 menit. Ingat, 5 menit. Langkah selanjutnya seperti tadi, kita ambil kacang hijau dari yang terpilih tadi, kita masukkan ke label yang kedua, konsentrasi 50%, 10. Kita lakukan seperti itu sampai ke label 6 atau toples yang ke-6 dengan konsentrasi 3,10%. Tidak lupa botol yang ke-7 kita beri kontrol, yaitu air ledeng yang bersih dan kacang hijau rendaman tadi yang terpilih. 10 biji juga selama 5 menit. Rendaman 5 menit, kita siapkan 7 botol lagi dan
kita beri label, kita siapkan label 1 untuk yang 100% konsentrasinya. Kita lakukan menempel label hingga label ke-7, yaitu yang terakhir itu label kontrol. Lalu kita beri tisu untuk masing-masing botol tadi 7. Tisu dilipat ya, kemudian ditata, dimasukkan sebagai media tanam. Tisu dengan air yang konsentrasinya sama. Ya, label 1 konsentrasinya tadi 100%. Kita basahi dengan airnya secukupnya, dengan larutan deterjen secukupnya. Kira-kira sampai basah seperti itu, dan kita lanjutkan yang kedua juga sesuai dengan labelnya. Label 2 dengan label 2 yang konsentrasinya 50% sampai basah juga. Begitu seterusnya di botol atau wadah yang nomor 3, label 4, label 5, label 6. Dan untuk yang kontrol juga nanti kita basahi dengan air sebagai pengontrol tadi ini. Kita masukkan ke sini sampai diaman selama 5 menit kacang hijaunya. Waktunya memasukkan kacang hijau ke gelas yang sudah kita siapkan, yang sudah terisi dengan tapas yang sudah terbasahi juga oleh air rendaman sesuai dengan konsentrasinya, yaitu gelas 1 atau label 1 100%. Nah, kita masukkan dengan hati-hati kalau bisa, dan dianjurkan meletakkannya untuk bagian bawah yang biasanya untuk tunasnya ya, bisa dikatakan seperti itu, kita taruh ke bawah. Kita masukkan ke bawah itu biar perkecambahannya benar-benar berada di media tanam. Seperti itu. Selanjutnya label 2 juga sama, kita ambil kacang hijaunya, kita masukkan ke gelas kimia yang label 2 juga. Dan seterusnya sampai di label 3, kemudian label 4, turut ya. Label 5 di label 5 juga konsentrasi, kemudian 6. Dan untuk yang kontrol juga sama. Kita ambil nanti kacang hijaunya, kita masukkan ke botol kontrol. Yang mana untuk membasahinya juga sama, airnya kita ambil ya. Proses menutup botol yang berisi kacang hijau beserta media tanamnya, kita tutup dengan kertas timah ya, kertas timah yang sudah terpotong-potong ya, sesuai dengan penutupnya. Kita tutup. Kita lakukan hal itu sampai di botol yang ke kontrol, yaitu botol yang ke-7. Kita tutup. Jika sudah tertutup semua, kita bisa menambahkan biar tidak goyah untuk penutupnya. Kita solasi atau kita kasih perekat untuk menutup semua bagian botol. Seperti itu. Seperti ini. Supaya nanti di dalam pengamakan kita bisa buka kembali. Kita lakukan hal ini sampai ke botol kontrol. Nah, ini adalah langkah terakhir, yaitu setelah tertutup kita masukkan atau kita simpan di tempat gelap. Di tempat gelap ya. Di tempat gelap. Kemudian setelah di tempat gelap, seperti misalnya kita taruh di loker bisa. Pastikan tempat gelap. Kemudian untuk pengamatan selanjutnya, yaitu yang pertama, pengamatan pertama kita akan mengukur kecambah dalam waktu 24 jam. Pengamatan 1. Kemudian pengamatan yang kedua, kita kembali ukur panjangnya dengan waktu setelah 48 jam atau 2 hari. Seperti itu, kita tunggu hasil pengamatannya. Selesai. Demikian praktikum kita hari ini tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.